Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 8 hereditas SMA ya. Apa sih si hereditas itu? Mari kita bahas di bab 8 ini. Wow, itu juga pelajaran. Kita biar kenal sama hereditas. Kita ada tujuan pelajarannya. Apa sih mereka? Siapa sih mereka? Mari kita lihat. Satu. Tujuan mempelajari bab hereditas ini, ya kan? Kita tahu yang pertama untuk membedakan gen, alel, dan kromosom. Apa saja mereka? Apa sih yang disebut dengan gen? Apa yang disebut dengan alel? Apa yang disebut dengan kromosom? Yang kedua, mendeskripsikan fenotip. Apa itu fenotip? Apa itu genotip? Apa yang dimaksud dengan dominan, resesif, homozigot, dan heterozigot? Yang ketiga, memprediksi pewarisan sifat dengan diagram. Yang keempat, menganalisa terjadinya kodominansi. Selanjutnya, mendeskripsikan alel majemuk dengan golongan darah manusia. Dan terakhir, membandingkan mutasi gen dan mutasi kromosom. Next, hereditas atau pewarisan sifat. Ini yang akan dibahas. Ada sifat, ada monohibrida, genetika, monohibrida Mendel itu penemunya, sama model pewarisan Mendel, George Mendel gitu. Oke, yang pertama adalah pewarisan sifat-sifat. Warna mata, tinggi badan, dan warna kulitmu adalah sejumlah sifat atau ciri yang didawarkan kepada orang tuamu. Itu namanya sifat turun-menurun, sifat warisan. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat warisan karena dapat diteruskan dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Makanya katanya ada buah tidak jatuh dari pohonnya. Jadi berarti kan anak itu tidak jauh daripada orang tuanya, sifat atau sifatnya itu, entah sifat fisik maupun apapun itulah. Oke, yang pertama jenis rambutnya. Ada yang lurus, berombak atau kering. Lanjut ke warna kulitnya, ada yang terang, gelap, glowing gitu. Ada lidah, ada lidah yang dapat menggulung ya, teman saya juga ada yang pernah. Terus ada kelopak mata, ada telinga, dan dagu. Ya pokoknya banyak lah. Jadi itu beberapa ciri yang dapat diwariskan sifatnya. Selama berapa abad, manusia menyadari bahwa sifat bisa diwariskan. Akan tetapi, sampai pertengahan abad ke-19, para ilmuwan tidak bisa menjelaskan bagaimana sih sifat-sifat tersebut diwariskan. Tuh. Paham ya? Sifat. Pewarisan monohibrida. Pewarisan monohibrida. Pewarisan monohibrida. Oke. Ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam pewarisan ini, yaitu pertama genetika. Ada tentang penemunya namanya Gregor Mendel. Yang ketiga penyelidikan tentang kacang ercis, ya. Kacang ercis. Oke, yang genetika. Apa sih genetika? Genetika adalah ilmu tentang pewarisan sifat. Para ilmuwan yang mempelajari pewarisan sifat disebut ahli genetika. Ahli genetika tertarik pada bagaimana sifat diwariskan dari orang tua ke keturunannya gitu. Nah, genetika. Nah, itu namanya genetika. Terus untuk Gregor Mendel, kita bahas di slide berikutnya. Maaf tadi ada gangguan sedikit ya kan. Itu Pak Mendel lagi berputar-putar ya kan. George Gregor Mendel, ya George Gregor Mendel.
atau siapalah. Kalau mungkin ada salah ketik, tapi gampang lah, kita bahas nanti. Pada abad 19, seorang biarawan Austria, Gregor Mendel ya, maaf bukan George tapi Gregor Mendel, adalah orang yang pertama kali yang menjelaskan bagaimana sih pewarasan sifat itu bekerja. Nah, si Mendel ini menjelaskan, melakukan penyelidikan pengembangbiakan tanaman ercis atau yang dikenal sebagai Pisum sativum. Nah, itu Pisum sativum. Apa sih Pisum sativum? Itu bahasa ilmiah dari kacang ercis. Keren ya. Kayak Aurelia aurita itu yang saya kenal itu kan ubur-ubur itu namanya. Ubur-ubur. Oke. Untuk penyelidikannya ada berapa varietas kacang ercis dengan satu pasang sifat yang kontras. Apa sih itu? Misalnya satu sangat tinggi, varietas tinggi atau sangat pendek. Varietas berbunga ungu atau berbunga putih. Yang ketiga, varietas berbiji bulat atau berbiji keriput. Itu varietasnya. Nah, iya kan? Abad ke-19, biarawan Austria, Pak Gregor Mendel. Nah, ini bapak lagi sedang menurunkan anaknya dan anaknya betul besar. Wow. Oke. Percobaan monohibrida Mendel. Oke, bentar ada gangguan. Ini pewarasan sifat monohibrid adalah pewarasan sifat yang melibatkan hanya sepasang sifat yang kontras. Mendel juga menggunakan varietas gelur murni, tumbuhan, kacang, ercis. Tumbuhan gelur bentar. Kita ulangi lagi. Oke, kita ulangi lagi ya. Maaf ada gangguan sebentar. Pewarasan sifat monohibrid adalah pewarasan sifat yang melibatkan hanya sepasang sifat yang kontras. Mendel juga menggunakan varietas gelur murni, tumbuhan, kacang ercis. Tumbuhan gelur murni adalah tumbuhan yang menghasilkan keturunan atau progeni yang menyerupai induknya bila melakukan penyerbukan sendiri. Itu namanya tumbuhan gelur murni yang menyerupai induknya dalam penyerbukan gitu. Misalnya, ketika tumbuhan galur murni yang pohonnya tinggi membuai diri sendiri, maka akan dihasilkan keturunan pohon yang tinggi saja. Ini Pak Mendel, percobaan Pak Mendel itu sedang menyilangkan tumbuhan dengan serbuk sari dari ercis tinggi dengan polen dari tumbuhan pendek dan sebaliknya. Ini tinggi sama si pendek, mas pendek. Maka jadi apa? Mendel menanam biji yang dihasilkan dari persilangan dan mengamati sifat-sifat pada hibrida yang dihasilkan, yaitu semuanya tinggi. Mendel menyebut hibrida ini generasi F1, filial pertama. Generasi F1 hanya berlaku bagi keturunan dari induk yang bergalur murni. Hibrida adalah keturunan dari varietas berbeda. Lanjut. Oke, maka ini ya yang ketiga. Mendel memberikan hibrida F1 melakukan penyerbukan sendiri dan menghasilkan biji. Biji-biji ini memunculkan F2, generasi kedua, wilayah kedua, dalam generasi F2. Teramati rasio 3 tumbuhan tinggi terhadap 1 tumbuhan katai. Oke, jadi ini paham. Jadi ini lagi proses asbabun nuzul dan hukum Mendel. Wah, ini yang buat pelajaran biologi agak susah ya ini orang ini. Bercanda. Oke, gambar 8.2. Salah satu percobaan Mendel yang melibatkan pewarasan sifat monohibrid. Ini salah satu caranya ini. Baca, berdasarkan penyelidikannya, Mendel mengamati bahwa terdapat satu sifat yang selalu muncul pada
hibrida F1 batang panjang. Mendel menyebut sifat ini dominan. Sifat yang satu lagi, batang pendek, tampaknya hilang. Mendel menyebut sifat ini resesif. Sifat resesif muncul kembali pada sekitar seperempat dari jumlah total keturunan. Turunan dari F2. Waduh, 10 menit ya. Oke, kita akan lanjut nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.